Nah, bisa mundur tapi banyak motor di belakangnya. Saya turun. Saya bilang ke motor-motor ini, saya jadi tukang parkir lah guys, biar cepet guys. Saya bilang, ayo Pak, bantu mundur dulu, kata saya gitu, biar mobil ini masuk. Mundurlah semua motor-motor ini sebentar, biar mobil ini bisa masuk ke belakang. Saya bantuin, saya turun dari mobil. Saya bantuin, ayo Pak mundur gitu kata saya. Dia ngomongnya apa guys? Ibu tadi harusnya nggak masuk, kata dia. Oh iya Pak, silakan mundur Pak, itu motornya sudah kosong. Ibu tadi harusnya nggak masuk, kata dia. Oh, Bapak silakan mundur Pak, dibantu bentar, Bapak mundur, nanti saya maju. Ibu tadi harusnya nggak masuk, coba. Gimana tuh coba cara berpikirnya? Dia mikirin yang tadi guys. Padahal ada yang sekarang dia tinggal mundur gitu loh. Nah, yang kayak gitu tuh kita repot. Nah, akhirnya saya bilang, itu udah tadi Pak. Sekarang biar cepet Bapak mundur aja. Ibu harusnya tadi nggak masukkan, saya nggak mungkin bales dong, nggak mungkin bales. Ya Bapak juga harusnya nggak masukkan, nggak kayak gitu. Cuman aku menilai kayak ginilah cara berpikir yang harus kita ubah. Kita pikir ke solusi aja, ya kan? Mundur Pak. Kayak gitu ya. Nah, ibu tadi harusnya nggak masuk. Terus aku harus balik lagi ke masa lalu di mana aku harusnya nggak masuk. Padahal statementnya itu pun juga nggak terlalu benar. Nah, kan kayak gitu ya. Ini maksud aku adalah cara berpikir. Jadi aku ingatkan saya pribadi, umumnya kita semua, kita itu berpikir ke depan solutif. Jadi jangan berpikir yang 1 menit yang lalu pun nggak dipikir guys. 2 menit yang lalu pun nggak usah dipikirkan. Energi habis. Ini namanya adalah quantum thinking. Harus kita kuasai ini supaya kita tenang, pelan-pelan ya. Nah, ya kan? Tanpa kadang-kadang itu diajak berantem. Seandainya itu bukan aku, itu diajak berantem. Ya gimana Bapak juga harusnya tadi nggak masuk. Ya kan Ibu juga harusnya nggak masuk. Lah Bapaknya juga berantem, nggak ada solusinya. Nah ini kenapa pertengkaran terjadi? Karena bukan orang jahat, tapi karena cara berpikirnya yang salah gitu loh. Itu kalau bukan aku kan pasti itu dimarahin guys. Kan Bapak udah aku bantuin gitu ya. Ya gimana pun Ibu nggak masuk lah, Bapak juga masuk. Berantem. Itulah selama ini berantem yang terjadi di rumah tangga, dengan tetangga, suka bicarakan hal yang belum terjadi, nggak mikirin solusi. Nah itulah sebenarnya cara berpikirnya aja, dan itu adalah ilmu ya. Makanya sering saya bilang, man arada dunya ufa alaihi bil ilmi, ya kan? Nah, siapa yang pengen dunia dengan ilmu, man arada akhirah fa alaihi bil ilmi, siapa yang akhirat dengan ilmu, ya kan? Nah, itu ya dia teman-teman ya. Dari statement aja kita bisa, aku sering kaget ya melihat pernyataan seperti itu. Bertengkar suami istri. Ya harusnya tadi dia kayak gini. Ya tadi kan aku bilang kayak gini. Ya tadi tuh maksud aku kayak gini. Ya tadi yang dibahas yang tadi guys. Jadi berantemnya itu yang tadi gitu loh. Nah oke, sekarang kamu tersinggung, aku tersinggung. Ya udah, kedepannya apa yang harus kita lakukan? Oke, nanti ke depan kamu jangan ngomong gini lagi. Aku nggak suka. Oh ke depan kamu jangan ngomong gini lagi. Nanti aku tersinggung. Ke depan kalau ada respon begini, kamu begini ya. Kayak gitu. Ini yang kemarin-kemarin aja. Bener nggak? Salah nggak aku? Bener kan? Tadi kan aku ngomong gini, ya tapi kan tadi aku ngomong gini, intinya kan kayak gini, tapi kan kayak gini. Itu guys, kan tinggal yang tadi itu jadi bahan aja ke depan. Aku tadi dengerin tanda lain, ya kan? Coba teman-teman coba review lah, kayak mana teman-teman kalau ribut bergaduh. Apa tadi? Tadi kan aku ngomong kayak gini, ya kamu cepet kali sih marahnya, kan aku maksud aku kayak gini, ya tapi kan kayak gini lah, kan kayak gini, ya tapi kan nggak kayak gitu ceritanya, tadi guys, apa-apa aja. Harusnya kan ke depan, kalau aku kayak gini, jadi kayak gini ya, nah kayak gitu guys, ya. Iya, gitu ya. Nah, iya kan ngaku aja guys. Oke, kenapa aku bilang ngaku? Karena almost people banyak seperti itu, ya. Bagaimana dengan sesama perempuan seperti dengan laki-laki ya. Kalau untuk tempat safnya itu sama, ya. Safnya perbedaan mazhab. Ada yang bilang di belakang, di samping boleh, kanan kiri boleh. Itu perbedaan mazhab ya. Oke, ya Mbak Wong yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Aku udah buat ribuan video untuk teman-teman semuanya. Silahkan dilihat ya. Oke, Mbak Indra terkait apa ini? Halo Mbak Mil, amalan baca Yasin 41 kali itu Wallahualam bishawab. Dibaca 41 kali ya.
Oh Yasin 41. Ada dua versi, Yasin yang bisa 41 kali atau Dzalikal Taqdirul Azizul Alim dengan Salamun Qaulan min Rabbir Rahimnya yang digandakan dan diganjilkan, Mbak. Ya saran aku jangan 41 kali, tapi kebanyakan nanti Mbak jadi nggak konsisten. Salamun Qaulan min Rabbir Rahim, inilah yang mesti kita ikatkan sama Dzalikal Taqdirul Azizul Alim. Waktu itu ya itu juga ya dilipat dan ditambah ya di dalam jumlah yang ganjil. Siap Mbak Nur ya, amin ya Mbak Izar, kita doakan ya semoga adiknya Allah sembuhkan ya. Oke ya Mbak Ane, Mbak Anita, Mbak Urmi, Mbak Agustin ya. Zah kalau suami oke enggak mandi junub itu kalau berhubungan badan. Oke Mbak Indah, Mbak Titi, Mbak Tia, Zah kalau sesuatu qobliyah apakah harus zikir? Zikir itu sunnah, nggak wajib ya guys. Zikir itu sunnah, tidak wajib ya teman-teman ya. Pak Jose, ceramah ibu mudah dipahami apalagi saya cara bicaranya. Thank you Pak Jose ya. Mbak Alia, Zah hukum bersalaman menyentuh dengan wanita, aku sarankan jangan. Pertama karena kita jaga wudhu. Yang kedua, Rasul pernah bersabda lebih baik memegang bara api daripada memegang tangan wanita, ya kan? Walaupun ada dalil juga Rasul pernah memegang tangan wanita saat baiat, tapi aku rekomendasi untuk tidak ya teman-teman ya. Nah itu udah biasa, orang nggak bersalaman dengan yang bukan mahram zaman sekarang itu udah biasa ya. Oke, Ustazah kalau puasa Syawal tidak 6 hari gimana? 6 hari dong. Rasul pernah bersabda man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan summa asba'ahu sittam min Syawal faka'annama siyamid dahar, bahwa siapa yang puasa Ramadan lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal bagaikan puasa 1 tahun lamanya ya. Bener Zah, mikirin yang lewat, bener. Kita hidup sekarang, yang kita pikirkan yang kemarin dan yang akan datang. Ini repot. Yang kemarin dijadikan bahan evaluasi aja, yang akan datang itu misteri. Rencanakan dan jangan dipikirkan. Misalnya nih, masa yang akan datang, teman-teman mau kuliahkan anaknya di sekolah S1, tetap udah rencanakan dan cari rezekinya. Jangan dipikirkan kalau nggak dapat gimana ya, kalau nggak tamat anakku nanti gimana ya, aduh kalau di tengah jalan uangnya nggak ada gimana ya. Nah itu guys bikin kita pusing. Itu future time, dia masa lalu. Kenapa kita nggak bahagia? Karena kita hidupnya sekarang, kita suka mikir yang akan datang. Bahkan 1 jam lagi pun kita pikirkan. Itu orang parah sekali ya. Aduh, aku mau pergi kajian, kalau macet gimana ya? Belum lagi dia melakukan, dia udah banyak pikiran. Nah ya kan mau jemur pakaian, kalau hujan gimana ya? Itu menghabiskan energi. Jemur aja lah dulu, ya kan? Aduh, jemur pakaian, aduh kalau nanti hujan gimana ya? Coba. Nah ini kenapa kita nggak happy? Bukan karena kita ada masalah, tapi karena kita hidupnya sekarang, kita mikirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Kadang-kadang masa depan itu tidak seburuk yang kita bayangkan. Jadi masa depan itu bukan kita nggak boleh punya masa depan. Untuk aku punya masa depan, aku pengen punya sesuatu yang terbaik di masa depan. Tapi aku rencanakan, aku tulis, aku letakkan, aku jalani step-stepnya. Nggak ada pikir-pikir kalau nggak gini gimana ya, kalau nggak ini gimana ya, kalau begini gimana ya. Baru nasihatin orang, belum ngomong kalau dia benci gimana ya, kalau dia marah gimana ya, kalau dia nggak suka sama aku lagi gimana ya. Baru mau posting, kalau dibilang orang sombong gimana ya, kalau dibilang orang sok alim gimana ya, kalau dibilang orang sok pinter gimana ya. Itu kan misteri guys. Nah ujung-ujungnya nggak posting-posting padahal itu sebuah kebaikan. Nah banyak orang yang berpikir seperti lebih tinggi seperti profesor dan bertindak lebih sedikit dibanding orang buta, ya kan? Oke, Ustazah, ada orang lain agama ngucapin selamat Idul Fitri. Kalau sama Idul Fitri nggak ada masalah, tinggal thank you ya, terima kasih, udah gitu aja. Masih mau boleh puasa Syawal, bolehkah? Boleh teman-teman, selagi masih di bulan Syawal masih bisa ya, masih bisa sampai tanggal 9 Mei ya. Siap Mbak Iva. Tapi suka banget overthinking tengah malam pada diri sendiri, baca Quran, lihat video-video, lihat podcast, ya kan? Nah, isi pikiran dengan ini kan pikirannya kayak komputer, tinggal mau diisi oleh apa? Kan kita yang lihat, kan kita yang halo Pak Ari, kan kita yang menentukan apa yang mau kita pikirkan, apa yang mau kita buang, apa yang mau kita buang ke tong sampah, apa kita yang mengendalikan pikiran kita. Saya lagi sendiri overthinking Ustazah dengan diri sendiri di kamar sepi, hujan rintik-rintik, isilah dengan yang lain. Iya kan kita yang menentukan apa yang masuk ke dalam pikiran kita.
live sambil selawat silahkan, nggak ada masalah, Mbak. Halo Mbak Nuraini, iya. Siapa? Assalamualaikum. Ya. Puasa Syawal boleh berurutan, boleh tidak. Terserah teman-teman mau berurutan atau tidak, itu terserah kepada teman-teman semuanya. Nggak ada masalah. Yang penting di dalam bulan Syawal maksimal tanggal 9 Mei lah. 9 Mei lah ya guys ya. Oke, bersentuhan dengan adik, kakak ipar batal wudhu menurut madhab. Karena Syawal apakah dapat pahala Senin Kamis juga? Ada yang mengatakan dapat, ada yang mengatakan tidak. Tapi intinya adalah teman-teman niatnya satu aja. Ya, misalnya puasa kodo, niatlah puasa kodo. Misalnya puasa Senin Kamis, niatlah Senin Kamis. Oke, puasa Syawal masih bisa sampai tanggal 9 Mei nanti. Teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, jika seseorang memanfaatkan kebaikan kita, gimana Ustazah? Kira-kira gimana? Kalau kita tahu dia memang memanfaatkan dan tidak bagus untuk akhlaknya, kita tahan. Bukan karena kita tidak baik, tapi kita ingin memperbaiki akhlaknya dia. Ya, tapi kalau sekedar dia kemudian meminta bantuan tanpa memanfaatkan, ya kita bantu. Tapi kalau udah ada indikator memanfaatkan, tahan. Supaya apa? Kita ingin mendakwahi dia biar tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Walaupun kalau kita beri juga, tetap kita dapat pahala. Cuman ada baik kita ambil kesempatan itu untuk berdakwah dan mengingatkannya. Oke, saya baru hijrah. Cuman banyak belajar dari sukses aja tanpa guru. Ya, gak ada masalah teman-teman ya, berproses aja ya. Oke, sehat ya teman-teman yang baru mampir, boleh tap-tap layarnya, share tautannya. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Jadi imam, kalau bisa anaknya balik berakal dulu Mbak, karena syarat jadi imam adalah balik berakal ya. Oke, bersalaman dengan yang punya guguk, kalau bersalaman nggak ada masalah. Cuman untuk kemudian melihat guguk, bersentuhan dengan guguknya itu yang jadi problem ya teman-teman ya. Mantan suami mau rujuk, kalau saya yang nafkahin, dosakah suami